pengendara bentor tewas diserempet bus. Sungai Abab meluap, ratusan rumah terendam. Jelang Imlek ada kreasi bakpao karakter Koko dan Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di News Sumsel hadir menjumpai Anda Senin 20 Januari 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggun Prisma, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang pria pengendara becak motor atau bentor tewas di lokasi kejadian setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Becak motor yang dikendarai korban tertabrak bus antar kota antar provinsi. Tragis, histeris keluarga korban terjadi setelah melihat korban. Teguh 56 tahun terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit dari Palembang. Korban yang merupakan warga Jalan Kapuk, Kecamatan Kertapati, Palembang ini tewas setelah dibecok motor yang dikendarainya tertabrak bus tujuan Palembang, Yogyakarta. Kejadian ini bermula korban melintasi di Jalan Yusuf Sidekane, Kertapati, Palembang dengan arah yang bersamaan dengan yang berada di sisi sebelah kiri bus. Namun, korban terserempet mengakibatkan korban terpental dan tewas di lokasi kejadian akibat luka di kepala. Sopir bus, Oki Triono 54 tahun, telah diamankan petugas Satlantas Polrestabes Palembang. Sopir mengaku tak melihat korban saat berada di sisi sebelah kiri. Di Jalan Yusuf Singa depan pabrik depan gudang beras atau pabrik beras antara bis Ramayana yang datang dari arah Simpang Nilagari menuju TPA dengan sepeda motor becak yang datang dari arah sana pada saat itu berpindah lajur dari kiri ke kanan. Korban di pendarah di kepala, telinga, hidung. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Diguyur hujan semalaman, Sungai Abab di Kabupaten Pali meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Dari pantauan udara melalui drone, ratusan rumah di Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali terdampak banjir akibat luapan Sungai Abab di tengah pemukiman warga. Banjir akibat luapan Sungai Abab terus meningkat, bahkan dengan arus banjir cukup deras, warga yang melintas banjir harus ekstra hati-hati agar tidak terseret oleh arus banjir. Warga mengaku cukup terganggu dengan banjir ini meskipun mereka sudah terbiasa mengingat daerah ini merupakan langganan banjir. Dari subuh ya? Airnya naik terus ya? Naik terus. Jadi terganggu itu? Ya. Ini biasa banjir abang. Ini luapan Sungai Abab. Ayo. Susah Pak dengan... Jadi dia takut tuh bunga lagi itu. Kalau orang dalam ya takut lagi itu. Sementara itu, personil TNI dari Koramil 404 03 Talang Ubi ikut turun memantau dan membantu warga melintasi banjir. Jika intensitas hujan terus meningkat, banjir dipastikan juga makin berbahaya. Dari Pali, Bisrun Silpana Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin dikepung banjir. Penyebabnya curah hujan cukup tinggi dalam 2 pekan terakhir mengguyur wilayah Musi Banyuasin. Warga beraktivitas di luar rumah terpaksa melintasi di sejumlah titik derasnya arus banjir yang mengalir merendam pemukiman rumah warga di Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir mengakibatkan ratusan rumah terdampak banjir. Selain curah hujan tinggi mengguyur wilayah Musi Banyuasin, banjir juga dipicu kiriman dari hulu sungai. Ratusan rumah warga terkepung banjir saat ini berada di dataran rendah dengan ketinggian banjir
bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Ini nak tidur di mana? Tak ngungsi, Bu? Pucuk, nak pucuk. Masih keluarga ya boleh? Terus dalam rumah? Lah, terendam kali? Terendam kali? Masih layak di sini. Ayo ya. Jadi di bawah rumah lah berapa ketinggian kayak gitu? Ada semeter? Dalam deh. Lah berapa hari ini banjir? 2 hari. 2 hari. Ikan teman hujan apa zaman nih? Teman hujan dari hulu. Ikan ya? Warga dihimbau harus tetap waspada mengingat curah hujan cukup tinggi hingga terjadi kemungkinan banjir lebih besar. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lastari, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air Inggris Dayan 19%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas Abu. Masker gelap. Erupsi turut Pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anissa Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Palembang menyebut RS, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus suap bebasnya Ronald Tanur, belum resmi menjadi hakim Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang angkat bicara terkait penangkapan oleh Kejaksaan Agung terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, RS, di Kota Palembang pada Selasa lalu. Humas Pengadilan Tinggi Palembang menyebutkan jika RS belum secara resmi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Palembang. Hal itu mengacu pada aturan bahwa hakim Pengadilan Tinggi yang akan bertugas harus dilantik terlebih dahulu. RS juga tidak berkantor di Pengadilan Tinggi Palembang. Belum ada hakim Pengadilan Tinggi yang menggantikan posisi RS di Pengadilan Tinggi Palembang. Ya, memang kami di Pengadilan Tinggi menerima SK bahwa akan ada suatu hakim dari pengadilan tingkat pertama di Jakarta akan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Palembang. Namun itu baru kami menerima SK. Sampai dengan hari ini karena kesibukan kegiatan misalnya pelantikan advokat hampir setiap minggu kita lakukan pelatihan advokat, sehingga rencana untuk pelantikan untuk secara resmi yang bersangkutan menjadi hakim tinggi di Palembang belum dapat dilaksanakan. Dan artinya bahwa beliau belum secara resmi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Sementara selama di Palembang, Rudi Suparmono diketahui menempati salah satu kos-kosan yang berada di Jalan Aryodila 4 nomor 16 garing yang berada tak jauh dari Pengadilan Tinggi Palembang. Tim Kejaksaan Agung turut menggeledah kos-kosan yang ditempatkan oleh RS untuk mencari barang bukti.
Sebelumnya, Rudi Suparno yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang diduga menerima suap dari pengacara terdakwa Ronald Tanur. Diduga RS menerima suap sebesar $20 Singapura dalam penanganan perkara Ronald Tanur. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pasca operasi tangkap tangan terhadap Kadis Naker Trans Sumsel Delia Rizkwan Marzuki dan stafnya, tim penyidik Kejari Palembang melakukan penggeledahan serta penyegelan 2 rumah milik tersangka Deliar dan ruangan kantor Kadis Naker Trans Sumsel. Setelah mengamankan barang bukti uang sebesar 185 juta rupiah dan logam mulia seberat 125 gram, penyidik melakukan penyegelan 2 rumah mewah tersangka dan menyita beberapa jam Rolex, 5 lembar uang dolar Amerika pecahan 100 dan 25 lembar dolar Singapura pecahan 100. Kemudian beberapa buku rekening bank dan 1 unit mobil Fortune BG 1348ZU. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tamrin Kamis mengatakan akan menelusuri rekening-rekening yang ada serta melakukan penyegelan rumah dan penyitaan barang bukti. Kalau dari barang yang baru diamankan ini dari hasil di rumah tersangka semua, Pak? Iya, rumah. Nggak ada yang dari kantor, Pak? Ada di kantor ada. Di 2 lokasi, Pak. Ya. Yang di Tanjung Barat? Tiga lokasi dong. Oh, yang di Tanjung Barat sudah diperiksa juga, Pak? Rumah 2, Tanjung Barangan sama Talang Jambi. Kemudian di kantornya. Tapi 100 rumah masih disegel, Pak ya, bukan disita, Pak ya. Untuk penyitaan barang yang tidak bergerak itu harus izin dulu kepada pengadilan, baru kita melakukan penyitaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Deliar Marzuki dan staf pribadinya berinisial AL telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Modus yang dilakukan oleh tersangka Deliar Marzuki selaku Kadis Naker Trans Sumsel yaitu menerima gratifikasi dan pemerasan dalam penertiban surat keterangan layak K3 pada sejumlah perusahaan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggelar razia tempat hiburan malam di kawasan Kampung Baru di Jalan Teratai Putih, Palembang. 29 pengunjung diamankan di unit narkoba Mapolrestabes Palembang. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggelar razia di beberapa tempat hiburan malam di kawasan Kampung Baru yang berada di Jalan Teratai, Kecamatan Sukarami, Palembang. Petugas memeriksa pengunjung yang berada di dalam tempat hiburan malam. Petugas juga langsung melakukan tes urin di tempat melibatkan tim Dokes Polrestabes Palembang. Hasilnya puluhan pengunjung positif mengkonsumsi narkoba dan digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Petugas juga banyak menemukan bungkus diduga pil ekstasi yang berada di atas meja tanpa pengunjungnya. Razia dilakukan untuk memutus mata rantai ancaman narkoba di Kota Palembang. Polrestabes Palembang bergabung narkoba Samsabakta dan dari Satreskrim melakukan kegiatan di daerah Kampung Baru. Dari hasil kegiatan tersebut kami amankan 29 orang, 22 diantaranya pria dan 7 orang wanita. Kami telah pemeriksaan tes urin di sana, ke-29 orang tersebut dinyatakan positif. 29 pengunjung tersebut akan dilakukan rehabilitas melalui kerjasama dengan pihak BNN. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, sepasang prasasti Belanda menceritakan sejarah berdirinya kantor ledeng Palembang di era kolonial Belanda ditemukan di kantor wali kota Palembang. Dulunya, kantor wali kota adalah kantor ledeng atau kantor air bersih. Kantor wali kota Palembang yang dulunya merupakan kantor ledeng atau tempat produksi air bersih terbesar. Tak heran jika di tempat ini ditemukan bukti sejarah. Oleh karena itu, lantai dasar kantor wali kota Palembang akan dijadikan sebagai museum opais dan pengerjaannya pun tengah berlangsung. Benda-benda bersejarah yang ditemukan akan dipajang dengan penjelasannya. Dalam proses pembangunannya, banyak benda bersejarah yang ditemukan, mulai dari pompa air zaman kolonial Belanda, pipa air, hingga dua prasasti yang menjelaskan awal terbentuknya kantor ledeng, yakni pada tahun 1929. Januari pukul 9.30, 15 Januari 2025 kembali tim Puskes dan Satgas pemerintah Kota Palembang bersama tim budaya, tim jaga budaya itu kembali menemukan sebuah prasasti yang berumur cukup tua. Menurut keterangan di dalam prasasti itu adalah prasasti peletakan batu pertama pembangunan kantor ledeng pada zaman dahulu kala yang hari ini menjadi kantor wali kota Palembang. Prasasti menjelaskan bahwa kota Palembang telah menjadi perhatian dunia sejak dahulu. Terbukti, Gubernur Hindia Belanda menyempatkan diri untuk datang ke Palembang dan meresmikan kantor ledeng terbesar di Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi terakhir, pemirsa, jelang Imlek 2025 menjadi berkah bagi seorang ibu rumah tangga di Jalan Kebon Siri, Palembang, Sumatera Selatan, Desi Permatasari. Menerima ratusan pesanan bakpao karakter bertema Imlek, Koko, dan Cici. Bakpao berisi coklat ini menjadi pilihan untuk disajikan di meja saat perayaan Tahun Imlek. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah penampakan bakpao karakter yang bertemakan Imlek. Warnanya yang cerah dengan karakter Koko dan Cici. Sungguh menarik dan bisa menjadi pilihan saat merayakan Imlek tahun ini. Kreasi ini dibuat oleh Desi Permatasari, seorang ibu rumah tangga di Palembang. Jika biasanya ia membuat bekal sekolah bakpao karakter, kini ia disibukkan dengan pesanan ratusan bakpao karakter Koko dan Cici. Untuk membuat bakpao ini dibutuhkan bahan baku antara lain tepung terigu, gula halus, ragi, garam, mentega putih, dan air, serta isian coklat.
Langkah awal, campurkan bahan-bahan tersebut dalam sebuah baskom, lalu adon bahan-bahan sampai kalis. Setelah kalis, bagi adonan untuk ditimbang dan diwarnai. Setelah adonan diwarnai, adonan diisi dengan isian coklat. Setelah diisi, adonan dibentuk karakter. Setelah itu ditunggu hingga mengembang lalu dikukus. Kukus selama kurang lebih 10 menit dan siap dihidangkan. Untuk penjualan disediakan 2 varian, isi 6 dibanderol dengan Rp50.000 dan isi 9 dengan Rp80.000. Laris manisnya pesanan ini membuat Desi meraih omset jutaan rupiah. Terima kasih ya. Saya ngambil paket baper pau. Ini pesennya udah berapa lama? Udah sekitar 3-4 hari yang lalu. Ini baru jadi ya? Iya, ini baru Untuk jadi. apa ini? Ini untuk diberikan kepada saudara saya, terutama kepada adik-adik saya. Oh, jelang ini ya? Iya, menjelang Imlek. Jelang Imlek. Harganya tadi berapa? Harganya yang pasti pokoknya terjangkau dan worth it untuk dibeli oleh semua khalayak ya. Kalau menjelang Imlek itu sekarang alhamdulillah ya padat. Jadi sehari itu bisa 20 pack atau 30 pack. Karakter apa sih yang paling? Karakter Imlek itu jadi kita tema gongsi Pak Cai. Ya, jadi ada koko, cici, lampion, jeruk, sakura yang bertemakan tentang Imlek. Berapa sih harganya? Untuk harga kita paketan ya Kak, itu ada isi 6 Rp50.000, isi 9 itu Rp80.000. Nah, bagaimana pemirsa, mungkin selain kue keranjang bakpao, karakter kokot dan cici ini bisa menjadi pilihan sajian saat Imlek tiba. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.